Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang olah data kualitatif yang meliputi transkrip, coding, word query, pembuatan chart dan konsep map, grouping, lalu persamaan dan perbedaan pada aplikasi NVivo. Teman-teman semua dapat menggunakan aplikasi NVivo dengan tahapan yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi NVivo dan membukanya. Setelah itu teman-teman bisa mengklik pada bagian blank project dan menamai foldernya dengan menulis penelitian kualitatif. Lalu teman-teman akan langsung menuju pada tampilan olah data aplikasi NVivo. Pada olah data ini, setelah kita melakukan wawancara tentang peran evaluasi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah guna mencapai kualitas sekolah di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Karena data yang saya olah ini sudah ada ya teman-teman, jadi kita langsung aja masukkan, tapi harus dipisah-pisahkan perjawaban dari responden teman-teman semua. Karena file saya ini kan jadi satu, jadi kita pisahkan menjadi tiga narasumber, yakni ada Ibu Sri Suyatmi, ada Ibu Nurdiah Suryani, dan Bapak Irwan Yusuf. Kemudian cara memasukkan file atau hasil wawancara pada aplikasi ini adalah dengan mengklik pada bagian import, lalu klik bagian file. Selain bisa mengimpor file dalam aplikasi NVivo ini, teman-teman semua juga bisa memasukkan hasil dari penelitian dalam bentuk apapun, seperti memasukkan video, kemudian audio, dan lainnya. Pokoknya alat apapun yang untuk mendokumentasikan bisa dimasukkan. Kemudian cara importnya sama aja teman-teman, hanya tinggal klik bagian import, lalu milih akan memasukkan metode penelitian yang seperti apa. Setelah itu masukkan file atau hasil dari proses penelitian atau wawancara. Kemudian tahap selanjutnya adalah dengan melakukan coding atau labeling. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Setelah kita menginput seluruh data di NVivo, maka langkah selanjutnya dalam olah data di NVivo adalah proses coding. Coding di dalam olah data kualitatif berarti memberikan label pada jawaban responden. Di sini, label yang diberikan berupa tema-tema yang berhubungan dengan subvariabel dan juga main variable, atau yang bisa kita ambil dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Di sini kita memiliki 3 data yang akan kita olah di NVivo. Pertama-tama, kita akan mengcoding transkrip hasil wawancara bersama Ibu Sri Suyatmi selaku wakaf kurikulum. Ketika kita mengklik nama beliau, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah membaca data tersebut guna mendapatkan informasi yang ada pada data tersebut. Dalam membaca, mungkin kita tidak hanya melakukannya sekali, bahkan bisa jadi kita melakukannya berkali-kali guna memahami dan mendapatkan informasi yang ada pada data tersebut. Setelah membaca dan mendapatkan informasi dari data tersebut, kita bisa langsung memberikan label berupa tema. Misalnya, pada pernyataan pertama, Ibu Sri Suyatmi membahas mengenai proses pelaksanaan evaluasi, dimulai dari rancangan penilaian, proses pembelajaran, dan penilaian itu sendiri, hingga menghasilkan hasil evaluasi berupa daftar nilai peserta didik. Di sini, saya memutuskan untuk membuat tema proses evaluasi. Kemudian, kita upload semua kalimat tersebut. Kita klik kanan, lalu kita tekan code. Akhirnya, saya memutuskan untuk memberikan label atau tema dengan nama proses evaluasi. Semua kalimat tersebut kita blok. Kemudian, kita klik kanan, kita klik code, kemudian kita klik new tema atau tema baru. Kemudian kita ketikkan proses evaluasi, kemudian kita tekan OK. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya ini masih mengenai tentang proses evaluasi. Maka, setelah menekan code, kita tidak akan membuat tema baru, melainkan kita akan menggabungkannya dengan tema proses evaluasi. Langsung kita tekan proses evaluasi, lalu kita tekan OK. Kemudian, apabila informasi selanjutnya ini tidak membahas pembahasan yang serupa, maka kita akan membuat tema baru. Di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Sri Suyatmi membahas mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Maka kita akan membuat tema yaitu waktu evaluasi. Setelah kita menekan code, kita akan membuat
tema, kita ketikkan waktu evaluasi, kemudian kita tekan OK. Di sini kita tidak akan membahas semua data karena akan makan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita akan lanjut pada narasumber yang kedua. Yang kedua, kita akan mengcoding transkrip hasil wawancara dari Ibu Nurdiah selaku pengampu mata pelajaran biologi. Di sini, beliau menjelaskan tentang sarana-prasarana yang sudah mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Oleh karena itu, penjelasan ini akan kita masukkan pada tema faktor pendukung. Jadi, setelah kita mengcode, kita membuat tema baru, lalu kita tulis faktor pendukung, kemudian kita tekan OK. Selanjutnya, beliau juga membahas tentang prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh peserta didik di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dalam mengikuti lomba. Oleh karena itu, kita akan membuat tema yaitu prestasi sekolah. Maka kita setelah di-code, kita mengetik tema baru yaitu prestasi sekolah, lalu kita tekan OK. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang cara mengcoding transkrip dari narasumber yang ketiga yaitu Pak Irwan Yusuf selaku pengampu mata pelajaran fisika. Di sini beliau juga membahas tentang prestasi sekolah. Maka kita akan menggabungkan pembahasan ini dengan dengan data sebelumnya yaitu prestasi sekolah. Jadi ketika kita telah mengcode, kita tidak membuat tema baru, tapi kita mengklik prestasi sekolah lalu kita tekan OK. Selanjutnya, beliau juga membahas tentang cara beliau untuk meningkatkan kualitas di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Maka kita akan membuat tema baru yaitu strategi. Jadi setelah memblok, kita tekan code dan kita tekan tema baru, lalu kita tuliskan strategi, kemudian kita tekan OK. Begitu seterusnya hingga semua data telah di-coding, telah diberi label. Sekian. Baik teman-teman, kita akan memasuki tahap selanjutnya, yang dimana kita akan memvisualisasi coding. Nah, perlu teman-teman ketahui, visualisasi coding itu ada beberapa ya. Dan salah satunya itu ada mind map, project map, word frekuensi, dan juga ada diagram, ada chart, dan lain-lain. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana memvisualisasi coding dengan word frekuensi dan juga chart. Dan pertama-tama kita akan memvisualisasi coding dengan word frekuensi. Oke, baik, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana memvisualisasi coding dengan word frekuensi. Pertama-tama kita klik explore di bagian atas, kemudian kita cari word frekuensi dan kita klik. Lalu setelah kita klik word frekuensi, keluar layar dan kita pilih yang di search in, kita pilih yang selected item. Nah, setelah itu kita pilih yang file karena kita akan mengcoding transkrip yang sudah kita impor dan kita save di bagian file. Lalu setelah itu kita klik OK, dan setelah semua selesai kita klik run query yang berada di bagian atas kanan. Nah, setelah itu akan diproses dan akan otomatis keluar hasil dari word frekuensi. Nah, untuk melihat itu hasilnya, kita klik word frekuensi yang ada di sebelah kanan. Kita klik dan kita akan melihat hasil dari visualisasi coding dengan word frekuensi. Nah, lalu kita bisa mengekspor file ke file dokumen laptop kita dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih yang export word file dan kita save di dokumen komputer atau dokumen laptop. Baik teman-teman, begitulah kita praktek bagaimana memvisualisasi coding dengan word frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan praktek bagaimana memvisualisasi coding dengan chart. Nah, baik, langkah pertama yaitu kita klik sekali tema coding yang ingin kita visualisasikan dengan chart. Nah, setelah itu
kita klik visualize bagian atas, dan setelah itu kita pilih yang card not coding. Nah, setelah itu akan secara otomatis keluar hasil dari visualisasi coding dengan card. Nah, di situ kita klik bagian kanan visualisasi coding dengan card. Nah, di situ kita akan melihat hasil dari visualisasi coding dengan card. Nah, kembali lagi, jika kita ingin mengekspor atau kita ingin meng-save file ini ke file dokumen, kita klik kanan, lalu kita pilih export file. Nah, di situ kita bisa save di file dokumen laptop. Nah, begitulah bagaimana memvisualisasi coding dengan word referensi dan juga card. Setelah melalui proses coding, selanjutnya hasil dari coding dikelompokkan dengan menggunakan konsep map. Tahap awal dalam pembuatan konsep map yaitu dengan terlebih dahulu kita mengunjungi menu explore, lalu klik menu konsep map. Selanjutnya di sini kita memberi nama terlebih dahulu file, ya misalnya saya memilih penelitian kualitatif. Setelah dituliskan penelitian kualitatif, lalu kita klik OK. Ya, di sini sudah disediakan gambar sesuai dengan keinginan kita akan membuat konsep itu seperti apa. Nah, di sini saya memilih person, lalu klik 2 kali dan ditarik ke dalam kertas. Setelah kita memindahkan, selanjutnya kita memberi nama terlebih dahulu. Misalnya di sini saya mengambil nama Ibu Sri Suyarni SPD. Setelah itu kita memindahkan tema dengan cara klik tema 2 kali lalu ditarik ke dalam kertas. Lakukan secara berulang sesuai dengan input. Setelah semua tema yang sudah terinput ke dalam kertas, selanjutnya beri konektor di dalam tema dengan klik konektor, lalu tarik panah dari tema ke responden. Setelah itu lakukan berulang sehingga semua tema sudah terhubung ke dalam responden. Setelah itu tadi semua tema dan responden sudah terhubung. Selanjutnya yaitu kita save gambar terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu ke menu explore, selanjutnya klik save. Di situ sudah tersimpan gambar. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang olah data kualitatif setelah kita melakukan coding atau labeling pada aplikasi NVivo. Langkah yang harus kita lakukan setelah kita melakukan coding atau labeling pada aplikasi NVivo adalah dengan melakukan grouping. Grouping dalam olah data berarti mengelompokkan pertanyaan dan jawaban dari semua responden secara per label, sehingga pengelompokan yang dilakukan adalah pengelompokan pada setiap label yang sama dari keseluruhan transkrip. Jadi pengelompokannya tidak lagi per responden, namun sudah dikelompokkan per label yang sama dari keseluruhan jawaban dari responden. Kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan grouping pada aplikasi NVivo. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan semuanya adalah dengan mengklik pada bagian Explore. Setelah mengklik pada bagian Explore, selanjutnya kita harus memilih pada bagian grup yang ada tanda Microsoft besarnya itu. Sebelumnya teman-teman semua, fungsi dari grouping sendiri adalah untuk memperlihatkan keterkaitan antara satu item dengan item yang lainnya, atau item satu dengan item yang lainnya, atau item lain dengan item yang lainnya secara keseluruhan, dan seterusnya. Lalu kita lanjut dengan tahapan yang sudah kita lakukan tadi. Setelah kita memencet pada bagian explore dan kita memencet pada bagian grouping, kita akan disajikan seperti pilihan apa yang harus kita pilih di situ. Setelah kita disajikan pada itu, tugas teman-teman semua adalah memilih pada bagian scope.
pada bagian scope ini teman-teman harus memilih pada bagian selected item. Pada bagian selected item ini kita akan diarahkan untuk pada menu sebelah dari hasil olah data kita. Pada bagian itu kita harus memilih pada bagian file. File di situ yang dimaksudkan adalah hasil olah data atau hasil transkrip masing-masing responden yang sudah kita kelompokkan pada pembahasan sebelumnya. Kita masukkan filesnya ini, kita klik semuanya saja, kita masukkan ketiganya dari ketiga narasumber atau ketiga responden. Yang pertama ada Bu Sri Suyatni, yang kedua ada Ibu Nur, yang ketiga ada Bapak Irwan Yusuf. Setelah memilih pada bagian file scope tadi sudah selesai, selanjutnya kita harus memilih pada bagian range. Pada bagian range ini kita juga sama, kita harus memilih pada urutan kedua, yakni selected item. Setelah memilih pada select item, kita lakukan proses sama seperti yang sebelumnya. Namun bedanya kita di sini mengkaitkan antara file dengan coding yang sudah kita lakukan. Lalu kita pilih pada bagian coding dan kita klik saja, kita klik semuanya pada bagian coding, lalu kita OK. Setelah itu pada bagian pojok kanan kita klik run. Kita klik bagian situ, lalu nanti akan ada tampilan seperti bentuk akhirnya seperti apa. Lalu kita harus memilih pada bagian pojok, kita bagian mapnya kita klik, lalu nanti akan disajikan seperti apa bentuk akhir daripada grouping itu. Nah, grouping di sini akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya keterkaitan antara informasi yang telah kita dapat yang sudah kita codingkan sebelumnya dengan transkrip atau file yang kita masukkan pada bagian coding sebelumnya juga. Oke, jadi teman-teman, setelah kita melakukan grouping dengan mengelompokkan pertanyaan dan jawaban dari semua responden per label, langkah selanjutnya adalah mencari perbedaan dan persamaan yang kemudian kita narasikan. Oke, terkait persamaan yang pertama dan juga perbedaan yang pertama terkait proses evaluasi. Persamaan dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nur bahwasannya beliau mengatakan tentang banyaknya macam evaluasi, adapun meliputi evaluasi program, evaluasi kurikulum, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi tersebut terdapat penilaian dan beliau mengatakan pentingnya kecermatan dalam penilaian tersebut. Nah, hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irwan bahwasanya beliau mengatakan sebenarnya adanya evaluasi itu bagus. Nah, dalam hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irwan bahwasanya Bapak Irwan mengatakan terkait kualitas adanya evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu bagus, namun karena evaluasi itu terdapat banyak macamnya. Nah, perlu dilihat dulu nih evaluasi apa dulu, karena kan dari kesemuanya itu perlu adanya penilaian untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan bagus atau terdapat hambatan. Oke, untuk persamaan dari ketiga responden ini, ketiganya sama-sama membahas terkait evaluasi program dan juga evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum di sini meliputi standar isi, proses, dan juga penilaian. Dan untuk kesamaan waktu pelaksanaan evaluasi kurikulum maupun program, ketiganya sama-sama dilakukan setiap tahun. Dan ketiganya juga sudah beradaptasi dengan kurikulum 2013. Dan untuk kesulitan rata-rata yang dialami dari ketiga responden ini adalah kesulitan yang dialami di awal. Namun ketika sudah melakukan diklat sehari, 2 hari, dan juga 3 hari, ketiganya sudah menemukan kesenangan dan juga keasikan tersendiri dengan kurikulum 2013 ini. Oke, untuk perbedaan dapat kita temukan dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nur bahwasanya penjelasan beliau lebih mengarah kepada evaluasi pembelajaran, lebih spesifiknya tentang pembelajaran biologi. Karena memang latar belakang beliau merupakan guru biologi, jadi penjelasan tentang evaluasi yang beliau paparkan lebih kepada proses pembelajaran biologi. Nah, di sini beliau membahas tentang evaluasi jadwal mengajar dan penggunaan laboratorium yang bentrok dengan guru mapel biologi lain yang ingin sama-sama menggunakan laboratorium. Berbeda halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Irwan bahwasanya di sini beliau lebih memaparkan evaluasi secara umum. Dan di sini beliau tidak menitik beratkan pada salah satu macam evaluasi saja. Namun di sini beliau lebih memberikan kritikan terhadap proses evaluasi itu sendiri bahwasanya justru memakan banyak waktu sehingga para guru tidak mempunyai waktu untuk berkreativitas. Oke, selanjutnya terkait dengan
Waktu pelaksanaan persamaan dari ketiga responden di atas, ketiganya sama-sama melakukan evaluasi program maupun evaluasi kurikulum setiap tahunnya. Dan tidak hanya mengevaluasi kurikulum saja, namun seluruh aspeknya dievaluasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari ketiga responden tersebut dapat kita ketahui dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Yatmi, bahwasanya beliau mengatakan secara spesifik bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan pada bulan Juni setiap tahunnya. Berbeda dengan Ibu Nur, bahwasanya pelaksanaan dilakukan setiap tahun dan tidak menyebutkan secara spesifik pada bulan apa. Berbeda lagi halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Irwan, beliau lebih mengarah pada pelaksanaan akhir tahun di setiap evaluasinya. Oke, selanjutnya terkait pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi. Untuk persamaannya, ketiga responden sama-sama melibatkan pihak internal di sekolah. Untuk perbedaannya, dapat kita ketahui dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Yatmi, bahwasanya beliau mengatakan pihak yang terlibat adalah komite dan juga dinas pendidikan yang dihadirkan secara bergantian. Ini berbeda halnya lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nur, bahwasanya pihak yang terlibat adalah TU dan pihak eksternal, dan kedua responden tersebut juga berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irwan, bahwasanya pendukung evaluasi yang terlibat adalah seluruh komponen yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya terkait dengan manfaat evaluasi, ada pun persamaan dari ketiga responden tersebut, ketiganya sama-sama merasakan manfaat evaluasi, yaitu menemukan dasar atau pedoman untuk melakukan strategi atau langkah-langkah ke depan untuk mewujudkan perbaikan yang lebih baik lagi. Nah, untuk perbedaannya dapat kita lihat dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Yatmi, bahwasanya manfaat yang dirasakan lebih kepada tindak lanjut setelah adanya proses evaluasi. Hal ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan dengan Ibu Nur, bahwasanya beliau mengatakan manfaat dari adanya evaluasi ini merupakan sebuah bentuk penyelesaian dalam keputusan yang dibuat tentang jadwal pembelajaran. Hal tersebut berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irwan, bahwasanya beliau lebih mengarah adanya evaluasi ini bermanfaat untuk analisis program, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya itu apa saja. Nah, baik. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari persamaan dan perbedaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi setelah melakukan coding dan grouping, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan persamaan dan perbedaan antara narasumber. Yang pertama, narasumber pertama yaitu Ibu Sri Suyatmi. Nah, tema ini menjelaskan tentang pihak dan kualitas sekolah. Nah, Ibu Sri Suyatmi ini berpendapat bahwa pihak dan peningkatan kualitas sekolah ini dipengaruhi dari faktor internal sekolah itu. Di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dipengaruhi faktor internal seperti gurunya, tenaga pendidiknya. Nah, kemudian yang kedua, narasumber kedua yaitu Pak Irwan. Pak Irwan juga berpendapat sama bahwa pihak dan peningkatan kualitas sekolah ini dipengaruhi dari faktor internalnya, yaitu faktor gurunya. Tetapi Pak Irwan ini lebih menitik beratkan pada pendampingan ketika siswa itu praktikum, ketika berada di laboratorium. Jadi pendampingan agar praktikum dan yang ada di laboratorium itu berjalan lancar kayak gimana. Kemudian persamaan antara dua narasumber itu yaitu sama-sama berpihak pada faktor internalnya. Jadi kualitas sekolahnya ini dipengaruhi oleh faktor internal sekolah tersebut. Kemudian perbedaannya yaitu kalau Ibu Sri Suyatmi ini hanya pihak guru dan tenaga pendidiknya, tapi Pak Irwan ini guru dan pendampingan di laboratorium dan praktikumnya. Baik, tema selanjutnya, tema yang kedua yaitu tentang prestasi di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Nah, menurut Ibu Sri Suyatmi, prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu pernah menjuarai juara 1 unggul di PAI. Nah, kemudian pernah menjuarai juga di bidang budaya lokal Yogyakarta. Nah, jadi SMA Negeri 5 Jogja ini khas banget akan budaya lokal Yogyakartanya.
Kemudian menurut narasumber kedua yaitu Ibu Nurdiah, beliau berpendapat bahwa SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dulu pernah menjuarai di Fakultas Kedokteran. Tapi kemudian sekarang yaitu menjuarai farmasi di Universitas Negeri Yogyakarta dalam perlombaan OSN, tetapi masuk pada babak penyisihan. Kemudian narasumber yang ketiga yaitu Pak Irwan, beliau mengatakan bahwa prestasi di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dalam bidang matematikanya itu meningkat, tetapi dalam bidang fisikanya itu menurun. Nah, persamaan dari ketiga narasumber itu yaitu SMA Negeri 5 Yogyakarta ini semuanya pernah menjuarai dan pernah berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan di antara tiga narasumber itu. Perbedaannya ketika Bu Sri Suyatmi lebih ke budayanya. Nah, terus kemudian perbedaan oleh Ibu Nurdiah yaitu bidang intelektualnya seperti halnya kedokterannya di bidang umumnya. Nah, kemudian menurut Pak Irwan prestasinya ini sangat menurun karena dulu itu di bidang matematika, di bidang fisika semuanya menjuarai, tetapi Pak Irwan mengatakan bahwa SMA Negeri 5 Yogyakarta ini prestasinya menurun. Nah, sekarang tema yang ketiga yaitu tentang strategi yang dilakukan atau yang diadakan oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Narasumber pertama yaitu Ibu Sri Suyatmi, beliau mengatakan bahwa strategi yang atau usaha yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu dengan menyusun program kerja dan dilaksanakannya pengelolaan kemanajemenan dari guru dan seluruh tenaga pendidik yang ada di SMA tersebut. Kemudian dari narasumber yang kedua yaitu Ibu Nurdiah, beliau mengatakan bahwa strategi yang dilakukan yaitu dengan mengikutsertakan atau mendaftarkan siswa-siswinya ini mengikuti perlombaan yang di luar sekolah, baik di perguruan tinggi ataupun perlombaan dimanapun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu narasumber dari Pak Irwan, beliau mengatakan membawa siswa-siswi ini sering belajar praktikum di laboratorium. Jadi agar bisa meningkatkan skillnya, siswa-siswinya ini belajarnya langsung di laboratorium atau di alat-alat praktiknya. Dari strategi ketiganya tersebut ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu ketiga narasumber sama-sama melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian perbedaannya yaitu Ibu Sri Suyatmi lebih menitik beratkan ke gurunya atau ke tenaga pendidiknya, sedangkan Ibu Nurdiah ini lebih ke sering mengikutsertakan siswanya, jadi lebih ke siswanya, agar siswanya ini sering mengikuti perlombaan-perlombaan, olimpiade. Kemudian yang terakhir Pak Irwan yaitu lebih ke laboratoriumnya, jadi agar banyak praktiknya, siswanya bisa bekerja di laboratorium dan di praktikumnya. Kemudian tema selanjutnya yaitu tentang hambatan yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Apa aja sih hambatan yang ada di sekolah tersebut? Narasumber pertama mengatakan, ini Ibu Sri Suyatmi mengatakan bahwa hambatan di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu karena pengelolaan gurunya atau gurunya ini tidak menetap, jadi sering berpindah-pindah mengajar. Misalkan tahun ini guru ini ada di sekolah ini, kemudian tahun depannya tidak ada, tahun depannya ada lagi. Nah, jadi tidak tetapnya pengelolaan guru yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Kemudian dari narasumber yang kedua yaitu Ibu Nurdiah mengatakan bahwa hambatan yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu kurangnya pengaplikasian
atau pengaktifan siswa. Jadi siswa ini kurang aktif dalam mempelajari atau dalam pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin kurang diarahkan lagi oleh gurunya ke siswa tersebut. Kemudian menurut narasumber yang ketiga yaitu Pak Irwan mengatakan bahwa hambatan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini karena kurangnya fasilitas yang ada, apalagi laboratorium di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini masih kurang memadai. Nah, didapatlah persamaan dan perbedaan di antara tiga narasumber. Persamaannya yaitu ketiga narasumber tersebut menyebutkan bahwa hambatan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini menyebutkan dari faktor internal dan eksternalnya seperti laboratorium, gurunya, dan siswanya. Nah, kemudian perbedaannya ketika dari Ibu Sri Suyatmi ini dari gurunya, jadi gurunya tidak menetapkan. Nah, kemudian dari Ibu Nurdiah ini karena keaktifan siswanya, jadi bagaimana siswa itu aktif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari Pak Irwan mengatakan bahwa dari fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini masih kurang memadai atau masih sangat kurang dalam mengadakan praktikum di laboratorium. Baik, tema yang terakhir yaitu tentang upaya peningkatan kualitas yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Nah, dari dua narasumber yang pertama yaitu Ibu Sri Suyatmi, beliau mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu dengan memprogramkan dan melaksanakan kegiatan evaluasi di setiap kegiatan apapun. Nah, kemudian menurut Pak Irwan, upaya untuk peningkatan kualitas yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini yaitu dengan sarana prasarannya lebih ditingkatkan lagi seperti alat-alat laboratorium, alat-alat praktikum, dan sarana yang lainnya yang masih kurang memadai untuk digunakan. Nah, dari beberapa narasumber tersebut didapatlah persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu Bu Sri Suyatmi dan Pak Irwan sama-sama menggunakan program atau menggunakan upaya agar bisa meningkatkan kualitas SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Nah, kemudian perbedaannya yaitu Ibu Sri Suyatmi ini lebih menitik beratkan agar siswa ini selalu diadakan evaluasi ketika pengayaan, ulangan harian, dan kegiatan sehari-hari mereka. Nah, menurut Pak Irwan, upaya peningkatannya yaitu dengan meningkatkan lagi kualitas alat-alat laboratorium dan sarana prasarana yang ada di SMA 5 Negeri Yogyakarta. Jadi agar siswanya ini lebih semangat lagi, sarana dan prasarana baik itu alat laboratorium dan alat-alat praktikum ini lebih memadai, lebih bagus lagi dibanding sebelumnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja beberapa tahapan olah data kualitatif pada aplikasi NVivo yang telah kita lakukan dari tahapan transkrip, kemudian coding atau labeling, word frequency, chart, concept map, grouping, dan yang terakhir yaitu constrating comparing atau persamaan dan perbedaan dari beberapa narasumber. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja beberapa tahapan dari penggunaan NVivo olah data kualitatif yang telah kita jelaskan. Thank you for watching and see you in the next video.